Sebuah kasus yang mengerikan baru-baru ini sempat menggemparkan di beberapa media sosial. Kasus itu terjadi kepada seorang wanita yang berparas sangat cantik, dan dia bekerja sebagai karyawati di perusahaan elektronik terbesar di kota Bekasi. Wanita tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Si wanita itu tersungkur jatuh karena dihempaskan dengan senjata tajam oleh 3 orang remaja yang sedang mengendarai sepeda motor. Luka terbuka yang berada tepat di kepalanya membuat si wanita harus merasakan rasa sakit yang amat sangat menyakitkan. Dan beberapa saat kemudian dia harus meregang nyawa di dalam sebuah pelukan seorang pria yang sedang bersamanya. Kejadian itu terjadi pada saat si wanita hendak berangkat untuk bekerja. Dan karena peristiwa itu terjadi begitu sangat cepat, beberapa orang yang menyaksikan tidak bisa menolong si wanita dari serangan ketiga orang remaja yang masih berpakaian seragam sekolah menengah kejuruan. Dari beberapa sumber keterangan, si wanita ternyata dihabisi oleh ketiga remaja tersebut karena dipengaruhi oleh minuman yang beralkohol, hingga terjadinya peristiwa itu tidak sesuai dengan apa yang semestinya mereka lakukan. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di pos berita nasional, diketahui bahwa wanita yang menjadi korban atas kekejaman tersebut bernama Iska Nurrohman yang berusia sekitar 21 tahun dan bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen di Provinsi Jawa Tengah. Dan kejadian itu terjadi pada bulan Maret di tahun 2020 di Kampung Tegal Gede di Kecamatan Cikarang Utara di Kabupaten Bekasi. Menurut keterangan dari pihak keluarga korban, anak perempuannya itu memilih untuk meninggalkan rumah sejak beberapa bulan terakhir. Dia berkeinginan untuk hidup mandiri dan bekerja agar mendapatkan penghasilan sendiri. Iska Nurrohman bekerja di kota Bekasi dan tinggal di sebuah indekos yang tidak jauh dari tempat kerjanya. Meskipun pihak keluarga merasa berat saat anaknya memilih untuk hidup di kota yang jauh dari tempat kelahirannya, namun mereka tidak bisa berbuat banyak atas pilihan dari anak perempuannya tersebut. Hingga saat kepulangan jenazah dari Iska Nurrohman, mereka benar-benar merasakan kesedihan dan rasa penyesalan yang sangat mendalam. Iska Nurrohman juga dikenal oleh rekan kerjanya sebagai seorang yang memiliki etos kerja yang sangat tinggi. Meskipun dia sedang sakit, terkadang dia memaksakan diri untuk tetap bekerja. Dan setelah kepergian dari Iska Nurrohman, mereka juga merasa sangat kehilangan dan tidak menyangka kejadian mengerikan terjadi terhadapnya. Kejadian yang mengerikan itu berawal dari kesaksian beberapa warga yang sedang bersiap untuk berangkat bekerja. Saat itu waktu menunjukkan jam 5:30 pagi dan teriakan dari seorang wanita yang meminta pertolongan terdengar di telinga dari mereka. Beberapa warga yang terkejut kemudian keluar dari rumahnya untuk memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Saat itu matahari belum bersinar dengan sempurna, dan dari kejauhan terlihat seorang wanita yang sedang terkapar dan tidak berdaya dengan luka sabetan dari senjata tajam. Para warga yang melihat itu merasa ketakutan dan ragu untuk menolong si wanita, dikarenakan masih terdapat 3 orang remaja yang berada di samping si wanita dengan senjata lengkap di tangannya. Mereka takut menjadi salah sasaran jika menolong si wanita itu, dan mereka akhirnya yang akan menjadi korban berikutnya. Hingga sekitar beberapa menit kemudian setelah ketiga orang remaja itu pergi meninggalkan tubuh si wanita, pacar dari si wanita itu langsung menghampirinya dan memeluk tubuhnya dengan sangat kuat. Kedatangan pacar dari si wanita kemudian disusul oleh beberapa warga. Mereka selanjutnya mencoba untuk memberi pertolongan kepadanya. Saat itu si wanita masih dalam keadaan yang bernapas. Dia meneteskan air matanya seperti memberi isyarat sebuah rasa sakit yang amat menyakitkan di tubuhnya. Si wanita benar-benar sudah tidak berdaya, dia kesulitan untuk bernapas dan matanya kemudian terpejam begitu sangat dalam. Beberapa menit selanjutnya situasi semakin krusial dan mencekam begitu sangat hebat. Bercak merah yang mengalir begitu deras dari luka bacokan senjata tajam itu membuat si wanita tampak dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Hingga sebelum para warga sempat membawanya ke rumah sakit terdekat, si wanita akhirnya harus menghembuskan napas terakhirnya di pelukan dari pacarnya itu sendiri. Pihak kepolisian di wilayah hukum Kota Bekasi kemudian bergerak cepat untuk menangani kasus dari Iska Nurrohman. Mereka kemudian datang ke lokasi kejadian dan membawa si wanita untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Hingga setelah berada di rumah sakit, mereka akhirnya mendapat keterangannya lengkap, bahwa si wanita ternyata menerima serangan kurang lebih 5 kali bacokan di tubuhnya, dan yang paling terparah berada di bagian kepalanya. Pihak kepolisian selanjutnya menelusuri dan melakukan penyelidikan tentang si wanita dan mencari pelaku atas kekejaman tersebut.
Kasus itu memerlukan waktu yang cukup lama hingga beberapa isu di masyarakat membuka untuk menerka pelaku yang sebenarnya. Mereka bahkan menduga bahwa kasus itu terjadi karena sebuah hubungan percintaan, dan mantan dari si wanita diduga menjadi pelaku utama dari penyerangan tersebut. Namun mantan si wanita yang bernama Dimas itu menyangkal segala tuduhan dan dia berani bersumpah bahwa dirinya bukanlah pelaku atas kekejaman itu. Hingga pihak kepolisian dibantu dengan beberapa pihak terkait, kemudian benar-benar memfokuskan penyelidikan kepada pelaku yang melakukan aksi tersebut terhadap korban. Mereka meminta kesaksian dari beberapa warga dan melihat kamera tersembunyi di lokasi kejadian. Hingga beberapa hari kemudian pihak kepolisian akhirnya bisa mendapatkan identitas dari ketiga pelaku. Dari ternyata masih berusia sangat muda. Dan setelah dilakukan penyergapan oleh satuan anggota kepolisian, kedua pelaku akhirnya bisa tertangkap di tempat persembunyiannya. Sementara satu pelaku berhasil melarikan diri dan menjadi buronan utama dari pihak kepolisian. Kedua pelaku itu masing-masing bernama Muhammad Ripai yang berusia sekitar 20 tahun dan Nurpandi yang masih berusia sekitar 16 tahun. Sementara aktor utama yang bernama Arya Sukarya yang berusia sekitar 17 tahun masih dalam pencarian dan pengejaran oleh pihak kepolisian. Kedua pelaku yang berhasil tertangkap itu kemudian dibawa ke kantor kepolisian di wilayah hukum Bekasi. Mereka akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di mata hukum setempat. Satu orang pelaku kemudian mengungkapkan atas motif yang sebenarnya terjadi atas penyerangan terhadap korban yang bernama Iska Nurrohman. Mereka pada saat itu hanya sekedar sedang iseng mengendarai sepeda motor. Dan tujuan mereka membawa senjata tajam adalah mencari lawan untuk kepuasan dari diri mereka itu sendiri. Hingga setelah beberapa jam mengendarai sepeda motor, mereka tidak kunjung menemukan lawan untuk mereka jadikan bahan pertarungan. Dan ketiga remaja itu merasa frustasi karena adrenalin di diri mereka belum juga dituntaskan. Saat itu pelaku utama yang bernama Arya Sukarya memiliki rencana lain. Saat melihat seorang wanita sedang berjalan sendirian, Arya Sukarya mengajak kedua temannya untuk merampas barang berharga dari wanita tersebut. Dan rencana jahat itu mendapat persetujuan, mereka kemudian mendekati si wanita dengan mengendarai sebuah sepeda motor. Saat sudah berada sekitar 1 meter dari si wanita, Arya kemudian menodongkan senjata tajam dan mencoba untuk merampas secara paksa barang kepemilikan dari si korban. Namun si wanita ternyata tidak tinggal diam, dirinya melakukan perlawanan dengan cara berteriak untuk meminta pertolongan. Dia juga tidak melepaskan barang berharganya dan dari sana terjadi tarik-menarik di antara mereka. Hingga ketiga remaja itu merasa sangat ketakutan saat teriakan si wanita terdengar begitu sangat keras. Arya Sukarya kemudian menghantamkan senjata tajam yang berada di tangannya tepat mengenai tubuh dari si wanita tersebut. Namun satu hempasan senjata tajam itu ternyata tidak menghentikan perlawanan dari si wanita. Dia bersikukuh untuk mempertahankan barang berharga kepemilikannya. Hingga akhirnya Arya Sukarya kembali menghantamkan senjata tajam itu tepat ke bagian kepala si wanita secara membabi buta. Saat itu karena dipengaruhi minuman yang beralkohol, mereka tanpa ampun menyerang si wanita yang sudah terkapar tidak berdaya. Ketiga remaja itu kemudian merampas barang kepemilikan dari si wanita dan selanjutnya melarikan diri mengendarai sepeda motor tersebut. Beberapa warga sebenarnya menyaksikan saat si wanita sedang berebut tas kepemilikannya dengan pelaku. Mereka juga melihat si wanita seperti tidak mau kalah untuk mempertahankan dirinya. Namun karena para warga yang kebanyakan adalah perempuan, mereka tidak berani untuk menolong si wanita pada saat kejadian berlangsung. Saat itu ada sekitar beberapa orang yang berada di jarak 100 meter dari si wanita. Namun dari kesemuanya tidak ada yang mencegah perbuatan dari ketiga pelaku. Mereka mengungkapkan bahwa merasa sangat ketakutan jika hal itu akhirnya terjadi kepada mereka. Dan melihat korban dari jarak yang jauh memberi rasa yang aman terhadap keselamatan dari mereka itu sendiri. Hingga setelah ketiga pelaku itu berhasil melarikan diri dan meninggalkan si wanita yang sudah bercucuran darah di tubuhnya. Mereka kemudian mendekat dan mencoba untuk memberikan pertolongan. Si wanita itu meringis sangat kesakitan. Satu orang pria yang adalah pacar dari si wanita kemudian memeluknya dan mencoba untuk menenangkannya. Namun takdir memiliki jalannya sendiri. Si wanita itu akhirnya harus menghembuskan napas terakhirnya dengan cara yang sangat mengenaskan, yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Menurut beberapa sumber berita, ketiga remaja tersebut ternyata memang tergolong anak berandalan dan menjadi pelaku atas banyak kekerasan.
Diketahui bahwa ketiga remaja itu pernah menyerang anggota satuan kepolisian dan membuatnya terluka cukup parah di bagian kepala. Mereka juga pernah melakukan penyerangan terhadap satu orang remaja yang masih bersekolah, hingga membuat remaja itu harus dilarikan ke rumah sakit karena luka terbuka akibat sabetan senjata tajam. Ketiga remaja itu seperti seorang yang haus akan tindak kejahatan. Mereka sering mencari lawan untuk menyalurkan hasratnya dan itu benar-benar di luar dari rasional pikiran seorang manusia. Hal itu diakibatkan oleh banyak faktor dan salah satunya adalah soal mencari sebuah jati diri dari sifat dasar seorang remaja. Mereka seperti ingin terlihat jagoan di lingkungannya dan tindak kejahatan adalah menjadi pembuktian yang begitu nyata adanya. Dan atas semua perbuatan yang sudah mereka lakukan, kasus ini menjadi sebuah klimaks dari cerita hidup mereka. Atas beberapa sumber keterangan yang saya dapatkan, ketiga pelaku yang akhirnya berhasil tertangkap itu harus mempertanggungjawabkan kekejamannya terhadap Iskanur Rohman. Mereka kemudian divonis kurungan penjara selama 15 tahun dan itu cukup untuk menghabiskan sisa masa remaja mereka di sana. Namun hukum ini terasa cukup tidak adil sebab kehilangan nyawa hanya dibayar dengan hukuman belasan tahun sangat tidak masuk akal. Terlebih kejadian itu begitu sangat tragis dan ketiga pelaku sungguh tidak memiliki batas rasional dari seorang manusia. Hingga hukum berdalih hak asasi manusia karena pelaku adalah anak di bawah umur. Yang itu terasa sangat aneh sebab saat pelaku melakukan aksinya mereka juga tidak memiliki rasa belas kasihan terhadap korbannya itu sendiri. Semoga kasus ini menjadi pelajaran penting untuk kehidupan kita masing-masing. Terlebih jika kita memiliki seorang anak yang masih remaja. Sebaiknya kita harus memberikan perhatian yang lebih, agar dia tidak melakukan tindak kejahatan di lingkungan pertemanannya. Untuk Iskanur Rohman yang menjadi korban atas kasus ini, admin mengajak kita semua untuk mendoakannya. Semoga dia tenang di sana dan diterima di sisi Tuhan pencipta alam semesta ini.